Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Ironinya, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami kriminalisasi seperti tuduhan pencemaran nama baik sehingga mereka semakin tidak berdaya memperoleh keadilan. Dan bagaimana memastikan penyelesaian kasus terhadap kekerasan bagi perempuan ini bisa adil, baik perlakuan secara sosial di tengah masyarakat atau aturan hukum yang berlaku. Kita diskusikan. Nama saya Alzur Rahmatullah dengan NIM 0721173316. Nama saya Muhammad David dengan NIM 0721113338. Nama saya Fana Karmenia Sakabila dengan NIM 072111733065. Saya Miftah Prasika Salma NIM 142111133041. Kenalkan, nama saya Mutiara Kirawan Naomi, NIM 151910813011. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana mempertahankan hak perempuan dalam mencapai kodratnya sebagai manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Menurut UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak atas keamanan. Hak perempuan dari zaman dahulu sampai sekarang masih menjadi isu yang sensitif. Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan perempuan merasa selalu direndahkan. Seperti stigma masyarakat bahwa perempuan tidak bisa bersekolah tinggi-tinggi, catcalling, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Hak perempuan itu sendiri sebenarnya sama seperti hak pada umumnya, yaitu kesempatan yang sama dengan gender lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia terutama pada perempuan terjadi di Aceh beberapa bulan lalu, di mana ada anak berusia 13 tahun yang mengaku telah diperkosa oleh ayah tirinya sendiri sebanyak 15 kali. Korban juga mengaku diancam jika cerita pada siapapun. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya sendiri atas dasar nafsu ketika melihat anaknya tidur, dan atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 50 JO, pasal 47 JO, pasal 34 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Kerap kali korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129. Selain itu, masyarakat bisa melaporkan kekerasan yang dialami atau diketahui melalui WhatsApp di 081 111 29129. Cara melaporkan kasus kekerasan seksual secara langsung dengan melapor ke kantor kepolisian terdekat. Membuat laporan kejadian dengan jelas karena biasanya begitu sampai di kantor polisi, korban akan diminta untuk menceritakan kronologi kejadian, waktu, dan tempat kejadian. Membawa bukti yang kuat seperti hasil visum, bukti luka lebam yang dapat berupa foto atau video. Membawa saksi agar memperkuat bukti yang ada. Ada juga cara melapor ke Komisi Perlindungan Anak ataupun ke Komnas Perempuan dengan membuka formulir secara online. Alur cara melaporkan kekerasan secara online: yang pertama, buka website https://www.kpai.go.id/formulir pengaduan. Nanti akan keluar formulir digital yang wajib diisi oleh pengadu. Agar pelaporan pada formulir KPAI bisa diproses dengan cepat, cantumkan juga bukti-buktinya seperti dokumen visum, video, foto luka-luka, atau surat psikiater, dan lain sebagainya. Submit formulir tersebut jika semuanya telah lengkap. Proses identifikasi kasus paling tidak 3 hari kerja setelah formulir pengaduan terkirim ke website.
Sedangkan untuk melapor lewat email dapat dilakukan dengan mengirimkan email pengaduan@kpai.go.id, beri judul email pengaduan kekerasan pada anak atau kekerasan pada perempuan. Tulis email di badan surat dengan bahasa yang sopan dan kalimat jelas serta efektif. Tampilkan beberapa bukti terkait. Bisa dijadikan satu folder dan diekstrak menjadi RAR. Kirim pengaduan tersebut. Biasanya email akan langsung dipelajari kurang lebih 3 hari kerja, kemudian akan di-print dan disimpan pada catatan pelaporan pengaduan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengonsultasikan permasalahan kekerasan melalui konsultasi chat, via telepon maupun tatap muka kepada psikiater ataupun konsultan lain. Kekerasan pada perempuan termasuk dalam pelanggaran HAM, yang dimana terdapat hak-hak korban yang telah dilanggar, seperti hak untuk dihormati harkat dan martabatnya. Akan tetapi, sangat disayangkan, para media biasanya memberitakan kasus kekerasan seksual seolah-olah menyalahkan si korban, seperti pakaian yang minim lah, perilaku korban yang sering ke tempat dugem, dan lain-lain. Adapun pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan ini adalah negara dengan institusi atau lembaga di dalamnya. Jadi jangan takut untuk melapor, karena kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai persoalan publik, bukan private. Karena jika tidak mengadukan perkaranya, maka tidak bisa diajukan ke pengadilan.